Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elzani Salsabila Mayus. Di sini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, pertama kita masuk ke makna pilar dalam pendidikan. Pilar pendidikan adalah dasar atau fondasi yang menopang seluruh proses pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang baik. Peserta didik dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, tetapi tidak semua informasi itu benar dan bermanfaat. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi penuntun agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bijak. Contohnya, siswa saat ini mencari jawaban tugas dari internet atau AI. Namun, tanpa bimbingan guru, bisa saja murid-murid itu hanya menyalin tanpa paham apa isi materinya. Disinilah peran pendidikan sebagai pilar mengarahkan penggunaan teknologi secara tepat. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Prinsip ini berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh bagi peserta didik dalam bersikap, perilaku, tindakan sehari-hari. Contohnya di era digital ini adalah guru nggak hanya jelasin etika bermedia sosial, tetapi juga menunjukkan cara komunikasi yang sopan di grup kelas, menghargai hak cipta, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso. Prinsip ini berarti di tengah membangun semangat, guru berperan sebagai peran pendamping yang memotivasi dan mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya di era digital ini adalah ketika pembelajaran dilakukan melalui Google Classroom atau Zoom, guru tidak hanya memberikan materi tapi juga mengadakan diskusi, kuis, interaktif, dan proyek kelompok agar siswa tetap aktif dan termotivasi. Yang ketiga ada Tut Wuri Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, sambil tetap memberikan arahan dan dukungan. Contohnya di era digital ini adalah guru memberikan tugas proyek yang mengharuskan siswa mencari referensi sendiri dari internet, membuat presentasi digital atau membuat video pembelajaran. Kemudian guru memberikan masukan dan evaluasi. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan di era digital karena pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah rendahnya literasi digital, banyak peserta didik yang mudah mempercayai informasi dari media sosial tanpa melakukan pengecekan. Dalam situasi ini, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo menjadi penting karena guru harus memberikan contoh bagaimana memilah informasi yang valid. Tantangan lainnya adalah kecanduan gawai yang dapat mengurangi fokus belajar dan interaksi sosial. Disinilah prinsip Ing Madya Mangun Karso diperlakukan agar guru mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Selain itu, perkembangan teknologi menuntut peserta didik untuk mampu secara mandiri. Oleh karena itu, prinsip Tut Wuri Handayani membantu peserta didik mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian dalam belajar. Contoh kasus nyatanya adalah banyak siswa saat ini menggunakan AI untuk mengerjakan tugas sekolah. Jika digunakan dengan benar, AI dapat membantu memahami materi. Namun, jika digunakan hanya untuk menyalin jawaban tanpa memahami isinya, maka tujuan pendidikan tidak tercapai.
Karena itu, guru perlu membimbing siswa agar memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, bukan sebagai jalan pintas. Refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional. Menurut saya, salah satu persoalan pendidikan nasional saat ini adalah ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan pembentukan karakter. Banyak peserta didik yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi namun belum memiliki pemikiran kritis, etika digital, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi karena beliau menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter manusia yang merdeka dan budi pekerti. Dengan menerapkan prinsip ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, dan tut uri handayani, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga mampu mengenalkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Teknologi sebenarnya bukan ancaman bagi pendidikan. Ancaman yang sesungguhnya adalah ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menggunakannya secara bijak. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan di era digital. Keteladanan, motivasi, dan dukungan yang diberikan guru menjadi kunci dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.